Aku Restika dari Universitas Pajajaran Angkatan 2020. Dan kali ini akan bahas mengenai ekonomi syariah masa kini. Yang spesifiknya itu tentang keuangan syariah. Nah, teman-teman, keuangan syariah ini tuh sejak tahun 2007 sampai sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Keuangan syariah ini nggak berpatok pada perbankan aja, tapi ada pula sektor non-perbankan seperti asuransi syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, aktivitas pasar modal syariah, dan sebagainya. Keuangan syariah ini berpotensi menjadi raksasa di bidang industri ekonomi, seperti yang diungkapkan oleh Presiden kita, yakni Bapak Joko Widodo. Namun, tentu masih banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Sebetulnya, di bidang ekonomi syariah ini Indonesia udah cukup baik loh. Seperti spesifiknya itu di Fashion Muslim atau wisata halal yang pada tahun 2018 masuk jajaran peringkat 10 besar menurut Global Islamic Economy. Nah, untuk keuangan syariah sendiri berada di peringkat 10 pada tahun 2018. Pencapaian ini udah cukup bagus, tapi masih kalah sama negara tetangga yakni Malaysia atau negara Arab Saudi maupun Iran. Lanjut, di masa pandemi ini, gimana sih kabar keuangan syariah? Nah, keuangan syariah itu lebih baik dibanding konvensional di era pandemi ini. Jadi, posisinya adalah saat ini tuh memang ekonomi lagi jatuh-jatuhnya, tapi pertumbuhan aset keuangan syariah sendiri lebih tinggi dibandingkan konvensional. Jadi dapat disimpulkan bahwa saat ini tuh memang keuangan syariah lebih baik dibanding konvensional, karena pertumbuhan asetnya pun mencapai 2 kali lipat lebih baik dibanding konvensional, seperti yang diberitakan oleh salah satu media yakni CNN. Hanya saja yang cukup terkendala itu di bidang sektor asuransi syariah, akan tetapi masih cukup baik. Lanjut ke tantangan yang harus dihadapi oleh sektor keuangan syariah nih. Jadi tantangan yang ada di bidang keuangan syariah ini misalnya adalah belum mampu memaksimalkan peluang yang ada. Seperti yang kita ketahui kan, negara Indonesia itu salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak nih. Tentu ini tuh menjadi suatu dukungan tersendiri bagi negara kita. Namun memang peluang ini tuh belum dioptimalkan dengan baik. Pada dasarnya saat ini tuh banyak negara-negara yang emang berlomba-lomba buat mengembangkan potensi pasar dan menggait konsumen. Bukan hanya negara yang mayoritas beragama Islam, akan tetapi negara yang minoritas Islam pun masih sangat ramai mengembangkan potensi di bidang syariah gitu loh. Jadi sebetulnya memang perlu banget dilakukan pengembangan terhadap sektor peluasan pasar. Nah, Gubernur Bank Indonesia mengungkapkan bahwa pondok pesantren itu memiliki peran penting untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Jadi dapat disimpulkan dong bahwa ini tuh menjadi salah satu solusi gitu buat keuangan syariah, dimana bisa buat mengembangkan potensi pasar di bidang ini. Nah, terus juga kita tuh harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat gitu. Tentu sosialisasi dan edukasi ini tuh harus dibarengi sama ciri khas dan keunikan yang mana tuh dapat menggugah ketertarikan dan minat masyarakat sendiri. Selain itu, tantangan lainnya adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia sektor keuangan dan ekonomi syariah yang paham tentang implementasi fatwa masih minim. Nah, hal itu jadi tantangan sendiri buat sektor keuangan syariah. Artinya perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusianya. Karena pemahaman fatwa itu kan merupakan hal yang penting, di mana fatwa itu adalah pedoman dalam kegiatan ekonomi dan keuangan syariah. Terus juga sifatnya itu mengikat bagi lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan edukasi kepada para pekerjanya. Jadi harus diberikan edukasi yang berkualitas dan tepat agar sumber daya manusianya itu baik. Terus juga sebagai sumber daya manusianya itu memang harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin edukasi yang telah diberikan, dan kemudian harus juga bisa terus mengembangkan potensi dirinya masing-masing gitu. Nah, itu
itu adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh sektor keuangan syariah. Mudah-mudahan kedepannya sektor keuangan syariah dapat lebih baik lagi dan terus menjadi potensi bagi negara Indonesia dan dapat mengembangkan dengan sebaik mungkin. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.